Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena merasa mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepada mereka, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan-bacaan baik yang pertama, kedua maupun Injil, ada begitu banyak inspirasi yang bisa kita tarik. Maka saya sangat menyarankan kalau bacaan-bacaan ini bisa setiap kali dibaca kembali selama minggu ini bersama-sama di dalam keluarga. Maka pada kesempatan ini saya juga tidak ingin membeberkan poin-poin yang bagi saya menarik. Begitu banyak hal.
Saya hanya akan mengangkat satu tokoh sebetulnya, yaitu Thomas. Dan tokoh ini memang tokoh yang luar biasa. Dalam banyak hal Thomas mewakili diri kita. Dan kita juga harus bersyukur bahwa melalui sikapnya, melalui pertanyaannya, kita justru dibantu untuk sampai pada pengakuan iman. Saudara-saudara, kita bisa membayangkan bahwa bagi para murid, Yesus yang bangkit bukan hal yang sederhana, yang mudah. Bagi mereka juga bukan soal sensasi, bukan soal berita di media sosial. Apa yang pernah mereka dengar, yang dikatakan Yesus sendiri mengenai kebangkitan itu, belum merupakan pengalaman mereka. Juga ketika mereka akhirnya melalui banyak peristiwa, melalui kunjungan ke makam yang kosong, melalui kesaksian Maria Magdalena, mereka tetap tidak bisa memahami apa sebetulnya yang terjadi. Tentu apa yang terjadi tidak sama seperti yang mereka saksikan sebelumnya. Misalnya pada pemuda di Naim yang dibangkitkan oleh Yesus, atau Lazarus. Karena apa? Karena baik pemuda di Naim ini ataupun Lazarus hanya sekedar hidup kembali, hidup seperti kehidupan mereka yang sebelumnya. Apa yang mereka hadapi dalam peristiwa kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang baru. Sikap bahwa kita ingin mendapatkan apa yang kita kenali selama ini, itu hal yang biasa. Kita sering mendengar istilah macam ini. Terutama sekarang ini ya. Kalau sudah pulih kembali, kalau keadaan sudah normal. Dan ketika mengatakan itu, bayangan kita adalah apa yang kita lakukan selama ini sebelum adanya pandemi, sebelum adanya konflik COVID-19. Tetapi dengan apa yang kita alami sekarang, kita menjadi sadar bahwa COVID-19 mengubah kita, mengubah seluruh umat manusia, mengubah peradaban. Seorang teman mengatakan kepada saya, coba perhatikan bagaimana guru-guru harus mengajar anak untuk mencuci tangan sejak dari playgroup, TK, SD, dan seterusnya. Dan ketika orang itu dewasa, belum tentu dia punya kebiasaan untuk sadar untuk mencuci tangan. Dalam 2 minggu, COVID-19 membuat kita semua sadar perlunya cuci tangan. Dan melakukannya. Ini contoh yang sangat sederhana. Apa yang kita lihat? Sesuatu sedang berubah. Dan perubahan tidak hanya perubahan yang sederhana. Orang diminta untuk bekerja dari rumah. Anak belajar di rumah. Teknologi baru dipakai, termasuk ekaristi kita. Kalau nanti seluruh masalah pandemi ini selesai, jangan pernah berpikir bahwa yang lama akan kembali lagi. Suatu normal baru akan terjadi.
Dan ada banyak orang yang akan kebingungan. Bingung harus buat apa? Karena apa? Karena berpikir bahwa yang lama akan kembali. Akan banyak orang mengalami kesulitan dalam hidup. Akan banyak orang mengalami ancaman secara ekonomis. Ada banyak keluarga, khususnya ibu-ibu, yang menyadari bahwa nongkrongin anak 24 jam sehari dan 7 hari seminggu itu tidak gampang. Sekarang mereka menyadari bahwa harus berterima kasih kepada para guru yang menemani anak-anak mereka. Kita menyadari bahwa ada banyak keluarga yang juga tidak gampang berkumpul bersama 24 jam dan 7 hari seminggu. Karena apa yang dulu tidak kelihatan menjadi kelihatan. Apa yang dulu tidak menjadi konflik menjadi sumber konflik. Saudara-saudari yang terkasih, situasi baru yang mengubah segala sesuatu. Kurang lebih inilah pengalaman para murid dari hidup sebagai murid Yesus yang notabene hidup sebagai orang Yahudi harus berhadapan dengan kebangkitan Yesus. Dan Thomas menunjukkan bagaimana dia sungguh-sungguh harus berjuang untuk itu. Maka dia mengajukan syarat. Dan Yesus tidak menolak untuk memberi apa yang diminta Thomas. Saudara-saudara, kita sering mendengar, terutama pada saat-saat ini, sejumlah orang yang mengatakan, saya beriman, saya tidak takut virus. Kalau iman saya mengalahkan virus. Saudara-saudara terkasih, ada orang mengatakan Tuhan itu lebih kuat dari virus. Ini bukan soal pertandingan antara Tuhan dan virus. Dan mengapa Tuhan juga tidak takut pada virus? Karena Tuhan tidak terjangkit corona. Yang terjangkit adalah kita, manusia. Saudara-saudara, berpindah dari pengalaman Thomas sebelum Yesus bangkit dan menerima Yesus yang bangkit adalah lompatan yang sangat besar. Walaupun Injil hanya merumuskan dalam satu kalimat pengakuan yang dikatakan oleh Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Bagi Thomas, Yesus tidak lagi hanya sekedar guru yang mengajar dari kampung ke kampung. Yesus tidak hanya sekedar pembuat mujizat. Thomas membantu kita untuk melihat dalam diri Yesus kehadiran Allah sendiri. Dan iman inilah yang kemudian menjadi iman seluruh gereja. Dan iman inilah yang ditunjukkan dalam bacaan pertama. Bagaimana umat hidup bersama-sama. Mereka harus menemukan identitas mereka yang baru. Karena mereka tidak lagi hidup menurut standar Yahudi. Mereka hidup dalam kasih. Mereka membangun solidaritas yang baru. Mereka menunjukkan Allah yang rahim, yang berbelas kasih di dalam kehidupan bersama. Saudara-saudara, dengan COVID-19, tantangan ke depan ada. Kita menyadari. Kita belum tahu bentuknya seperti apa nantinya.
Tetapi kita dibantu oleh Thomas untuk berani melihat secara baru sesuatu yang mungkin selama ini kita anggap begitu saja harus ada. Kita akan melihat relasi sosial yang baru. Kita akan melihat tata ekonomi, mungkin juga tata sosial dan politik yang baru. Yang mau memperhatikan kepentingan orang lain. Kita sekarang menyadari bahwa kita sendiri bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan cara yang sangat berbeda satu terhadap yang lain. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan solider, dengan berbela rasa, dengan membantu. Tetapi kita juga bisa menjadi berkat justru dengan menjaga jarak fisik. Semoga perjalanan kita, dan saya berharap tidak terlalu panjang, tidak berlama-lama, juga mengantar kita kepada sikap iman yang baru, yang berani seperti Thomas melihat kehadiran Allah. Berani untuk melihat bahwa saya setiap kali harus memperbaharui diri, membuka mata hati kami untuk bisa melihat bahwa Allah bisa hadir dalam berbagai macam kemungkinan. Saudara-saudara, dengan semangat itu, dengan cara pandang itu, kita tidak akan dilumpuhkan oleh ketakutan dan kecemasan yang terus-menerus. Karena bahaya paling besar sekarang ini adalah ketika kita kehilangan pengharapan. Saudara-saudara, kalau kita bisa membangun pengharapan dalam Tuhan, mari kita juga membantu banyak orang supaya bisa mengambil bagian dalam pengharapan itu. Seperti yang dialami oleh para murid ketika mereka menyambut kehadiran Yesus yang bangkit. Amin.